Akhirnya kita bisa melihat bagaimana keadaan cerita mengenai Ryo di tempat asli kampung halaman orang tuanya. Dan juga sudah terlihat jelas mengenai status Ryo sebagai cucu dari Raja Kerajaan Karasuki. Jadi sudah jelas nih mengenai status Ryo yang sudah menjadi anggota kerajaan dan harusnya dia ini bisa dianggap sebagai pangeran ya jika dipublikasikan ke publik. Namun sepertinya tidak akan seperti itu. Untuk menjaga keamanan bersama ya mungkin. Selamat datang di review anime, lalu yang dibahas kali ini adalah Seirei Gensouki episode ke-8. Lalu dalam episode ini mungkin ada sesuatu yang bisa menyadarkan pikiran para penonton atau gua sendiri juga terhadap cerita yang terlihat seharusnya sudah jelas pakai logika juga kelihatan tapi tidak pernah terpikirkan gitu. Dan apa itu? Mari disimak pembahasannya di video ini. Dalam episode 8 bermula pada saat pagi hari setelah kejadian malam yang memang membuat gempar para warga dan orang-orang yang melihatnya. Apalagi yang terjadi adalah kejahatan tercela karena adanya tindak yang tidak senonoh dari para berandalan itu. Namun untungnya saja mereka ini kan sudah ditangkap dan dikurung dalam kurungan yang menyerupai penjara gerobak dan para berandalan ini akan dibawa untuk dihukum atas kejahatannya di ibu kota. Tapi dalam ceritanya sih nanti mereka akan dijadikan sebagai budak atas kejahatannya ya, atau dijual sebagai budak, harusnya begitu. Lalu setelah adegan para berandalan, kita bisa melihat nenek Ryo yang sedang berbicara dengan Hayate. Sepertinya ingin meminta bantuan untuk mengantarkan surat penting yang harus disampaikan langsung ke ayahnya. Karena surat ini berisi mengenai informasi rahasia mengenai keberadaan Ryo yang sudah mampir atau hadir di desa dan bertemu dengan neneknya sekarang ini. Namun sayangnya Hayate ini tidak bisa langsung mengantarkan suratnya karena dia masih memiliki tugas untuk menagih pajak di desa selanjutnya setelah menagih pajak di desa tempat neneknya Ryo berada. Dan Ryo bersama kelompoknya yang memang harus membawa pajak pangan ke kota sebagai pengawal agar tidak terjadi masalah seperti bertemu bandit atau maling. Kalau di sini mungkin kita nyebutnya bajing loncat ya, soalnya sekarang kan yang nganter kan biasa pakai truk gede. Oleh karena itulah Ryo itu bersama kelompoknya yang berpisah di persimpangan jalan dengan kelompok Hayate agar Ryo bisa lebih cepat datang ke ibu kota. Ketika diperlihatkan mengenai bagaimana keadaan ibu kota kerajaan Karasuki, mungkin sekilas bisa mengingat pemandangan seperti keadaan Jepang pada zaman Edo, di mana peradaban masih cukup belum maju dan memang keadaan tradisi Jepangnya masih cukup kental. Keadaan daerah Yagumo mungkin bisa terlihat dipengaruhi dengan sejarah Jepang zaman dulu ya, karena di sini juga kita bisa melihat adanya perang antar wilayah juga. Well, di mana-mana juga sama sih kalau ngomongin mengenai masalah kerajaan, itu-itu aja, masalah peperangan antar wilayah. Lalu setelah kelompok Ryo sudah sampai ke penginapan tempat mereka berkumpul, Ryo dan Shin diajak untuk mengantar para pembuat onar untuk dimasukkan ke penjara, di mana mereka akan diadili dan kemungkinan besar untuk dijual sebagai budak. Di mana hal ini membuat Shin agak kesal yang memang pada awalnya dia sepertinya sudah agak dendam juga dengan mereka akibat perlakuan kasarnya. Makanya Shin mau tuh untuk membunuh mereka. Tapi kan kalau begitu malah nanti bisa jadi masalah besar karena backingannya anak kepala desa sebelah men. Jadi nggak boleh sembarangan deh. Dan setelah mereka mengantarkan para pembuat onar, akhirnya adegannya disudahi dengan acara makan kamutan yang sekilas memang terlihat malahan seperti ramen atau memang ramen, tapi disebutnya di dunia itu sebagai kamutan yang bisa dibilang cukup aneh sih, tapi ya memang begitu adanya kan. Keesokan harinya, Ryo dan Sayo yang berbelanja kebutuhan untuk dibawa pulang dan makan mereka di sini bertemu dengan seorang gadis penjual aksesoris yang menawarkan Sayo sebuah hiasan rambut yang cukup cantik. Disinilah ya kita bisa melihat keadaan Sayo yang memang mulai semakin berseri-seri ketika sedang berjalan bersama Ryo. Karena memang kita sudah bisa melihat bahwa Sayo sendiri sudah melihat Ryo sebagai laki-laki yang ganteng dan menaruh rasa atau Sayo ini punya rasa suka terhadap si Ryo. Namun ketika selesai berbelanja, tiba-tiba mereka melihat ada masalah yang terjadi di mana mereka melihat ada keributan mengenai seorang gadis kecil yang mau diculik oleh penjahat. Disinilah Ryo langsung saja menahan sang penjahat yang membawa si gadis dan menyelamatkannya. Ryo dan Sayo yang tidak ingin ada perhatian lebih memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari tempat kejadian untuk menghindari masalah. Ini memang wajar ya, karena di sini kan memang seperti pengalaman Ryo atau trauma Ryo juga ketika berada di kerajaan sebelah, di mana dia didiskriminasi setelah menyelamatkan orang, terlebih lagi malah dihina dan diinterogasi apalagi disiksa. Makanya wajar sih si Ryo mendingan kabur daripada jadi masalah kan ketika dia berlama-lama di tempat kejadian itu.
Lalu pada siangnya, Hayate yang menerima tugas untuk mengirimkan surat dari neneknya Ryo akhirnya selesai memberikan surat kepada ayahnya yang bernama Saga Gouki, yang dimana Gouki cukup kaget dengan surat yang dia baca, lalu dengan cepat untuk menghampiri Ryo yang sudah pulang ke penginapan. Disinilah akhirnya kita bisa melihat kenyataan yang disembunyikan oleh orang tua Ryo, terutama ibunya yang ternyata adalah seorang bangsawan, namun bukan sekedar bangsawan biasa, melainkan adalah keturunan asli atau seorang tuan putri kerajaan Karasuki. Lalu ayahnya Ryo nya sebagai pengawalnya yang bernama Zen. Di mana hubungan Gouki dan Zen ayahnya Ryo cukup dekat akibat kemampuan bertarung ayah Ryo yang cukup hebat pada saat masa peperangan melawan kerajaan tetangga, di mana Zen yang memiliki kemampuan tinggi direkomendasikan oleh Gen, teman ayahnya, untuk menjadi pengawal tuan putri kerajaan. Namun seiring waktu berjalan, ternyata tuan putri kerajaan Karasuki ini ternyata suka atau cinta dengan pengawalnya sendiri, yaitu Zen. Tapi sayangnya ada masalah yang muncul nih ketika ada pangeran dari kerajaan tetangga yang nggak tahu diri ingin menculik Ayame ibu Ryo untuk dijadikan sebagai istri. Namun akibat politik genjatan senjata yang terjadi di masa itu, sang pangeran tetangga itu menjebak Zen ayahnya Ryo untuk dieksekusi dan merebut Ayame ibunya Ryo untuk menikah dengan pangeran tetangga. Tapi sayangnya sang raja cukup bijak mengatur rencana rahasia agar membuat seakan-akan bahwa Zen dan Ayame meninggal dengan membuat mereka bersembunyi dan meninggalkan daerah Yagumo, dan genjatan senjata pun bisa terjalin dan peperangan bisa dihentikan dengan harga yang cukup berat di sisi kerajaan Karasuki. Setelah berbicara dengan Gouki, Ryo yang sudah dipanggil untuk bertemu dengan kakek dan neneknya, yaitu raja dari kerajaan Karasuki, akhirnya bisa bertemu, dan disinilah Ryo menceritakan secara jelas apa yang sudah terjadi padanya selama ini dari keadaan ayahnya yang sudah meninggal dan bagaimana ibunya meninggal akibat dibunuh oleh Lucius, seorang petualang yang menjadi rekan dari ayahnya juga. Nah, di bagian cerita ini yang mungkin memang membuat logika gue sebagai penonton bisa berjalan dan baru saja menyadari sesuatu yang memang terlewat atau tidak terpikirkan sama sekali oleh otak gue, yaitu adalah bagaimana caranya ayahnya Ryo itu meninggal. Malahan gue sadar ketika si kakeknya Ryo ada bilang ada kemungkinan besar bahwa yang membunuh ayahnya Ryo itu atau Zen itu juga orang yang sama seperti orang yang membunuh ibunya, yaitu si Lucius. Dimana kemampuan ayahnya Ryo kan cukup hebat dalam bertarung dan gak mungkin dengan mudah untuk dikalahkan oleh para monster. Jadi kemungkinan besar si Lucius inilah yang membunuh kedua orang tua Ryo secara bertahap. Awalnya ayahnya, lalu ibunya. Ketika mendengar hal ini, jadi masuk akal gitu bahwa orang terdekat ayah Ryo lah yang menjadi pelaku pembunuhannya. Dan disinilah ya gitu baru sadar gue ketika mendengar kakeknya ngomong di sini. Padahal gue udah bolak-balik baca manga, tapi tetap aja kelewat men. Bener-bener gak kepikiran sama sekali karena mindset gue terlalu fokus pada statusnya di mana si Lucius ini kan pembunuh ibunya Ryo, jadi fokusnya itu doang, gak ada hal yang lain. Jadi gak kepikiran lagi soal ayahnya Ryo yang ternyata ada kemungkinan besar dibunuh juga sama si Lucius. Setelah pembicaraan antar keluarganya selesai, kakek Ryo memintanya untuk latih tanding dengan Gouki untuk melihat kemampuannya dalam bertarung. Dimana hal ini cukup keren untuk ditonton karena di sini kekuatan spirit benar-benar diaplikasikan dengan baik. Apalagi ketika Gouki menggunakan kekuatan spiritnya pada pedangnya saja dan menghasilkan sebuah angin kencang yang dahsyat. Tapi sayangnya masih kalah oleh kemampuan Ryo. Dan memang kemampuan Ryo sendiri sudah cukup banyak berkembang ya. Sampai-sampai yang seorang veteran dalam bertarung pun masih kalah dalam latih tanding. Lalu ketika latihan tanding selesai, Ryo yang berbicara kepada kakeknya meminta izin untuk membuka atau menceritakan mengenai statusnya kepada sepupunya yang ada di desa tempat nenek Yuba tinggal, yaitu kepada Rory dan Sayo dan Shin, harusnya begitu. Dan kakeknya pun menyerahkan hal itu kepada si Ryo. Lalu timbul nih sebuah pertanyaan mungkin dari para penonton, kenapa sih si Ryo ini harus izin dulu mengenai informasi statusnya sebagai anggota kerajaan? Kalau gue nangkepnya, ini dikarenakan nantinya kerajaan tetangga yang mengetahui hal ini bisa membawa masalah yang sepele ini menjadi kesempatan untuk berperang lagi tuh, hanya karena akibat pelanggaran janji pada negosiasi genjatan senjata ketika peperangan dulu. Gitu ya maksudnya kalau yang gue tangkap. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak jelas nanti ada keluarnya gitu ya. Makanya informasi mengenai si Ryo ini dirahasiakan dulu dan hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya gitu. Nah, untuk episode selanjutnya, kita akan bisa melihat Ryo yang sudah menerima apapun yang terjadi pada hidupnya dan bisa mulai juga menepati janjinya kepada ibunya untuk kembali ke kampung halamannya juga di sini. Di mana Ryo nantinya akan mulai meninggalkan desa setelah menyelesaikan beberapa masalah seperti pengakuan cinta Sayo. Lalu baru deh dia akan kembali ke desa tempat para beastmen atau Ajin dan kembali bertemu dengan Latifah. Itu juga kalau cepat nanti ceritanya kalau di episode 9 nanti.
Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri Gensoki yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai animenya? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.